بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين الذي لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah Masjid Surau Darul Jannah yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah. Puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Tiada hentinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah Dia berikan kepada kita semua, sehingga pada subuh ini kita berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah dan ketaatan kepadanya serta menghadiri majelis ilmu. Kemudian salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam juga tercurah kepada keluarga beliau, kepada ummahatul mukminin, kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan benar hingga hari kiamat. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali pada subuh ini kita melanjutkan kajian tafsir Al-Qur'an. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tafsir surat Al-Baqarah ayat 164. Insyaallah taala pada subuh ini kita lanjutkan dengan ayat 165 sampai 167. Al-Baqarah ayat 165 sampai 167. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat 165 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah." Dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan. Mereka mencintai mereka sebagaimana mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman maka sangat besar cintanya kepada Allah. Walau yara alladzina zalamu idh yarawna al'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna Allaha syadidul 'adzab. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika di hari kiamat mereka menyaksikan azab, bahwasanya kekuatan itu seluruhnya milik Allah dan bahwasanya Allah sangat berat azabnya. Apa maksud dari ayat 165 ini? Maksud dari ayat ini, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah wajibnya kita menjadikan Allah
sebagai sesuatu yang paling kita cintai. Lebih dari apapun, kita harus menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertama, yang terutama, yang nomor satu dalam kita mencintai. Tidak boleh ada yang lebih dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam masalah cinta. Kalau ada manusia yang menjadikan selain Allah lebih dia cintai dari Allah, maka Allah murka kepadanya. Dalam surah At-Taubah Allah Ta'ala berfirman, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Katakanlah wahai Muhammad, apabila bapakmu, ibumu, anakmu, istrimu atau suamimu, hartamu yang kamu kumpulkan, dunia yang kamu kejar, pekerjaan yang kamu lakukan, itu semua lebih kamu cintai dibandingkan Allah dan Rasulnya, lebih kamu cintai dari berjuang untuk agamanya, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Apabila manusia lebih mencintai makhluk dibandingkan Allah, maka tunggulah saatnya Allah akan mendatangkan azabnya. Jadi dilarang kita mencintai sesuatu lebih dari mencintai Allah. Harus kita menjadikan Allah sebagai sesuatu yang nomor satu, lebih dari apapun. Termasuk juga dalam mencintai Rasulullah SAW, wajib kita mencintai beliau lebih dari kecintaan kita kepada manusia siapapun. Karena mencintai Rasul itu sama dengan mencintai Allah. Man yuti'ir Rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang mentaati Rasul, maka dia telah mentaati Allah. Siapa yang mencintai Rasul, maka sebenarnya dia telah mencintai Allah. Apalagi dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min malihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidaklah kalian orang yang beriman, kata Nabi. Sampai kapan? Sampai aku, yaitu Rasulullah SAW, lebih dia cintai dibandingkan hartanya, dibandingkan orang tuanya, dibandingkan anaknya, dan dibandingkan manusia seluruhnya. Ini perkara akidah. Kita wajib mencintai Allah dan Rasul lebih dari kecintaan kita kepada siapapun. Meskipun dalam kita mencintai Allah dan Rasul masih banyak kekurangan, tapi tetap prinsipnya kita menjadikan Allah dan Rasul lebih dari apapun. Meskipun dalam cinta kita kepada Allah dan Rasul masih kurang, buktinya kita beribadah masih kurang, masih lalai, masih terlambat, masih banyak kekurangan, tidak khusyuk. Ini tanda kita kurang mencintai Allah. Terhadap Rasulullah kita masih kurang mengamalkan sunnahnya, kita masih kurang dalam menauladani beliau, kita masih banyak melanggar syariat Rasulullah. Memang dalam wujudnya kita masih kurang, tapi prinsipnya kita wajib mencintai Allah dan Rasul lebih dari siapapun. Apabila manusia mencintai Allah dan Rasul, maka Allah pun akan mencintainya. Rasul pun akan memberikan kepadanya syafaat di hari kiamat. Dan barang siapa yang lebih mencintai dunia dan seisinya dibandingkan Allah dan Rasul, maka di hari kiamat
dia akan mendapatkan azab. Annal quwwata lillahi jami'a wa anna Allah syadidul azab. Sesungguhnya kekuatan itu milik Allah di hari kiamat dan Allah sangat keras siksanya. Bagaimana siksa Allah di hari kiamat? Allah jelaskan pada ayat berikutnya 166. إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ. Di hari kiamat, ketika orang-orang yang diikuti berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti, dan mereka melihat azab, dan terputuslah segala hubungan di antara mereka. Ada orang yang di dunia lebih mencintai keluarganya dibandingkan Allah dan Rasul. Maka di hari kiamat keluarganya akan lari darinya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Abasa, "Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi." Di hari kiamat seorang ibu akan lari dari anaknya, seorang anak akan lari dari orang tuanya, seorang akan lari dari keluarganya, bahkan akan lari dari saudaranya. Di dunia dia hanya sibuk dengan keluarganya, sibuk dengan istri, suami, anaknya, lupa beribadah kepada Allah. Di hari kiamat yang dia cintai akan meninggalkannya. Manusia yang di dunia lebih mencintai hartanya, sibuk dengan dunianya, tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau mencintai Rasulullah, maka di hari kiamat harta itu tidak akan bisa menolongnya. Bahkan harta itu akan menjadi azab untuknya, terutama orang yang tidak mau berinfak. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Dalam surat At-Taubah Allah berfirman, ada orang-orang yang saking cinta dengan hartanya, dia simpan-simpan, tidak mau dia infakkan, tidak mau dia sedekahkan, tidak mau dia keluarkan zakatnya, tidak mau dia keluarkan sebagian hartanya di jalan Allah. Dia simpan, dia tabung, tanpa mau dia infakkan. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Berikan kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Bagaimana azabnya? Kata Allah, harta yang selama ini dia cintai, yang dia simpan, yang tidak mau dia keluarkan untuk diinfakkan, yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Semua hartanya akan dipanaskan dalam api neraka jahanam. Api neraka jahanam, kata Nabi, 70 kali api dunia. Ya, api dunia yang paling panas itu hanya 1/70 api neraka jahanam. Hartanya semuanya akan dipanaskan. Lalu apa kata Allah? Fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Setelah harta itu dipanaskan, maka akan digosokkan ke wajahnya, ditempelkan ke punggungnya, dipanaskan ke perutnya. Hadza ma kanaztum li anfusikum. Kata Allah, ini dulu harta yang kamu cintai, yang kamu kumpulkan siang malam, yang kamu simpan-simpan, tapi tidak mau kamu infakkan. Fadzuqu ma kuntum taknizun. Inilah akibatnya kamu mencintai dunia lebih dari kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Apakah boleh kita mencintai makhluk? Boleh. Mencintai keluarga, mencintai dunia, mencintai harta, silahkan. Tapi kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum
wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, jangan sampai anakmu dan hartamu melalaikanmu dari Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang harta dan anaknya melalaikan dia dari Allah, maka dia orang yang merugi di dunia dan juga merugi di akhirat. Setiap yang dicintai selain Allah tabarra'a, di hari kiamat tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, tidak akan bisa menolong. Wa taqatta'at bihimul asbab, dan terputus segala hubungan, mereka tidak bisa lagi menolong. Itu orang beriman yang lalai dari Allah, harta dan anaknya pun tidak bisa menolongnya. Apalagi orang kafir. Ketika orang kafir masuk neraka, Bapak Ibu, mereka mengatakan, ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Dalam surah Al-Haqqah Allah mengatakan orang kafir akan menyesal. Percuma selama ini di dunia mendapatkan kejayaan, mendapatkan kekuasaan, dunia yang selama ini dicari, anak yang selama ini dicintai, harta yang selama ini dikumpulkan, tak ada gunanya. Tak ada yang bisa menyelamatkanku dari api neraka. Wa qala alladziina ittaba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Di ayat 167, orang-orang yang mencintai makhluk lebih dari kecintaannya kepada Allah akan menyesal. Mereka mengatakan, sekiranya kami dapat kembali kesempatan untuk kembali ke dunia, kami akan berlepas tangan dari mereka sebagaimana mereka berlepas tangan dari kami. Maksudnya bagaimana? Oh, seandainya saya bisa balik lagi ke dunia, saya akan mencintai Allah, saya akan mencintai Rasul, saya tidak akan mencintai dunia dan seisinya lebih dari Allah dan Rasulnya. Tapi tidak mungkin lagi manusia akan kembali ke dunia. Di hari kiamat tidak mungkin lagi manusia akan kembali ke dunia. Mereka akan dihisab, mempertanggungjawabkan perbuatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim. Demikianlah Allah memperlihatkan perbuatan kepada mereka sebagai penyesalan, namun penyesalan yang tidak ada lagi gunanya. Wa ma hum bi kharijin minan nar, dan mereka tidak akan keluar dari api neraka. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kajian kita pada subuh ini, Al-Baqarah ayat 165 sampai 167. Inti dari pengajian kita pada subuh ini yaitu kita wajib mencintai Allah, wajib mencintai Rasulullah lebih dari kecintaan kita kepada siapapun. Kita wajib mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari apapun di muka bumi ini. Siapa yang mencintai Allah dan Rasul, Allah pun akan mencintainya, Rasul pun akan menolongnya dan memberikan syafaat kepadanya di hari kiamat. Namun orang-orang yang menjadikan sesuatu lebih dia cintai dari Allah dan Rasulnya, maka tunggulah azab Allah di hari kiamat. Yang selama ini dia cintai di dunia tidak akan bermanfaat, tidak akan menjadi pembela, dan tidak akan menolongnya sedikit pun di hari kiamat. Mudah-mudahan bermanfaat. Inilah kajian kita pada subuh ini. Silakan di antara Bapak Ibu yang bertanya, tafadhal. Silakan Pak. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Laksananya itu saya mencintai Allah itu apa cukup misalnya dengan beriman Islam kan ini. Dan mencintai Rasul itu dengan melaksanakan sunnahnya. Nah, kemudian mencinta itu setelah Allah dan Rasul. Ada beredar di konten itu
kamu ceritain mana orang tuamu sama istrimu, mesti pasanganmu. Wah ini kan mau orang nggak pakai jilbab. Kenapa? Logikanya yang mendapat kamu kan bukan orang tuamu, pasanganmu. Nah ini kan kayaknya saya pada di agama kan disuruh orang tua berbakti kepada orang tua. Nah, ini yang begini ya. Iya kayak gitu. Kemudian yang kedua ada juga kita bilang gini, mencintai harta ini. Kalau orang sampai dia berzakat, berarti dia mencintai harta, karena dia tumpuk sampai satu nisab. Kalau dia cintai harta, dia nggak mungkin sampai berzakat. Nah, nggak dia nggak mungkin tumpuk. Jadi kalau orang berzakat itu seperti orang pelit. Gitu. Karena dia tumbuh sampai satu nisab, dia berzakat. Kalau dia cintai harta, kan seperti Ustaz bilang tadi. Sampai satu nisab, ya udah sedekahin, udah ini, udah sebagai cukup untuk kebutuhan dia saja. Maka itu semua menjadi terima kasih. Baik. Pertanyaan yang pertama, mana yang lebih dicintai, orang tua atau pasangan? Maka tergantung dengan konteksnya. Kalau dia sebagai anak laki-laki, maka dia berbakti pada orang tuanya dan juga mencintai istrinya. Ya, karena laki-laki itu ketika dia menikah, maka bebannya bertambah. Dia tetap berbakti pada orang tuanya dan dia pun juga bertanggung jawab kepada istrinya dan juga tentunya anak-anaknya. Adapun perempuan, ketika dia telah menikah, maka dia mendahulukan baktinya kepada suaminya dan dia tetap berbakti kepada orang tuanya, tapi suaminya lebih dia dahulukan dibandingkan orang tuanya. Kenapa demikian? Karena suami itu punya hak yang besar yang wajib ditunaikan oleh istri. Ini bukan perkataan saya, tapi perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW mengatakan, "Lau kuntu amiran an-nas bis-sujud, la amartul mar'ah an tasjuda li zawjiha." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, seandainya aku dibolehkan oleh Allah untuk memerintahkan manusia sujud kepada manusia yang lainnya. Kita kan hanya boleh sujud kepada Allah. Tapi kata Nabi, seandainya manusia itu boleh sujud kepada manusia yang lainnya, maka kata Nabi, aku akan perintahkan para perempuan untuk sujud kepada suaminya. Karena suami itu punya hak yang besar yang harus ditunaikan oleh istri tersebut. Jadi begitu, kalau dia anak laki-laki maka jelas tanggung jawabnya bertambah. Dia berbakti pada orang tuanya plus dia bertanggung jawab atas nafkah untuk istri anaknya. Adapun perempuan maka dia tetap berbakti kepada orang tuanya, tapi bakti kepada suaminya lebih dia dahulukan dibandingkan orang tuanya. Begitu prinsip dalam Islam. Yang kedua, mencintai harta itu sesuatu yang fitrah. Apalagi kata Allah, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth." Manusia itu punya kecintaan minan nisa kepada perempuan, laki-laki kepada perempuan, perempuan pada laki-laki. Wal bani, kecintaan kepada anak-anak. Wal qanatiril muqantarah, mencintai harta yang banyak. Minadh dhahabi wal fiddah, baik berupa emas dan perak. Wal khaylil musawwamah, kuda-kuda pilihan yaitu kendaraan. Wal an'ami wal harth, serta kecintaan kepada hewan ternak dan pertanian. Itu sifat dasar manusia, cinta kepada dunia, dan hukumnya boleh. Namun jangan sampai cintanya kepada dunia melampaui batas, membuatnya lalai dari ibadah pada Allah, membuatnya lalai dari berjihad, membuatnya lalai dari berzikir. Itu yang tak boleh. Tapi kecintaan kepada harta itu pasti ada pada jiwa manusia. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, kata Allah dalam surah Al-Fajr.
kalian semuanya wahai manusia betul-betul mencintai harta dengan cinta yang bersyarat. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, seandainya anak Adam itu diberikan satu lembah isinya emas semua, maka anak Adam gak akan merasa cukup. Dia akan minta lembah satu lagi, isinya emas juga. Seandainya dapat lembah kedua, dia gak akan cukup juga. Dia akan minta lagi lembah yang ketiga kepada Allah, sampai terus menerus diberikan lembah-lembah emas oleh Allah, gak pernah merasa cukup. Sampai kapan? Sampai mulutnya terisi tanah, yaitu di alam kubur. Jadi manusia punya kecintaan kepada harta, jadi sifatnya wajar. Tapi jangan sampai dia lebih mencintai harta dibandingkan Allah dan Rasul. Dan bentuk di antara mencintai harta karena Allah dan Rasul yang benar adalah menginfakkannya. Jangan tunggu nisab. Nisab itu bagi zakat, ya, zakat mal atau zakat harta. Memang ditunggu haulnya, ditunggu nisabnya baru dia keluarkan. Tapi perlu kita ketahui, mengeluarkan harta itu bukan dengan zakat saja. Dengan bersedekah juga bisa, dengan berinfak, menyantuni anak yatim, memberi makan kepada fakir miskin. Kalau ada saudara kita yang punya hutang, kita berusaha melunasi hutangnya. Banyak pintu-pintu kebaikan dalam masalah harta. Dengan harta pun kita juga bisa berhaji, dengan harta bisa berumrah, dengan harta bisa berjihad fi sabilillah. Jadi pintu kebaikan dari harta itu banyak. Jangan hanya tunggu zakat. Zakat itu lama, berarti sekali setahun cuma. Dia menunggu haulnya, menunggu nisabnya, terlalu lama. Masih banyak pintu-pintu kebaikan dengan harta, dengan infak dan sedekah yang sunnah. Ya, Allah a'lam bishawab. Taib kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat, dapat kita pahami, dapat kita amalkan. Terlebih terkurang mohon dimaafkan. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin.